Selamat siang anak-anak. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Angelina Sirait. Yang kedua, Marlitua Sirait. Yang ketiga, Firman Sirait. Dan yang keempat, Radoni Sagala. Nah, apakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Baik, jika semuanya hadir, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Firman Sirait dan Radoni Sagala. Nah, di antara kalian adakah yang tidak hadir? Nah, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi kita hari ini. Messenger ini, kita juga bisa menambahkan daftar teman. Saat menggunakan SIM card baru pada telepon seluler, biasanya Anda harus memasukkan nomor telepon teman-teman. Dengan otomatis kita menyimpan nomor telepon teman-teman, otomatis kita langsung berteman dengan teman-teman yang sudah kita simpan nomornya di dalam seluler kita. Ini sama dengan Yahoo, ini sama dengan penggunaan via WhatsApp. Jika kita sudah menyimpan nomor teman-teman dan kita terkoneksi ke internet, maka kita akan bisa menghubungi teman-teman kita sendiri melalui WhatsApp ini. Kita hanya menggunakan jaringan internet dan dapat menyimpan nomor telepon teman kita sendiri. Nah, selain menerima teman, kita juga bisa menerima permintaan teman untuk menjadi teman kepada teman kita sendiri. Selain menambahkan teman, Anda juga dapat menerima permintaan pertemanan yang ingin menambahkan identitas Anda dengan cara dapat Anda lakukan sebagai berikut, yaitu tambahkan kontak teman. Lalu setelah kita menambahkan kontak teman, kita bisa dapat melihat koneksi internet kita terlebih dahulu. Jika koneksi kita sudah stabil, kita lihat melalui Yahoo kita atau melalui WhatsApp, apakah ada nama muncul di sana dan terhubung ada tulisan WhatsApp, kita bisa langsung menchat dengan teman kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya di Yahoo ini kita bisa berkomunikasi dengan teman dengan menggunakan Messenger Yahoo. Messenger ini dapat digunakan untuk komunikasi lebih dari satu orang. Komunikasi dengan banyak orang dilakukan dengan konferensi atau masuk ke satu room. Nah, dengan adanya berkomunikasi Yahoo Messenger ini, kita tidak hanya satu orang untuk berkomunikasi di dalam satu Yahoo Messenger. Kita juga bisa melakukan berbagai banyak, misalnya satu kelas. Kita bisa masuk dengan satu kelas di dalam Yahoo Messenger ini dengan menambahkan teman-teman kita untuk ikut join ke dalam Yahoo Messenger ini. Dengan adanya Yahoo Messenger ini untuk forum ini, dengan teman-teman udah gabung dengan guru-guru, semuanya gabung. Kita tidak perlu, dengan keadaan sekarang lagi maraknya COVID, ini sangat dibutuhkan, yaitu penambahan teman atau bisa pakai aplikasi Yahoo Messenger. Guru yang mengajar, bahkan guru yang mengajar di kelas masing-masing, dia bisa belajar dengan online dengan menggunakan Yahoo Messenger. Guru dapat memberikan materi melalui Yahoo Messenger ini. Dengan adanya Yahoo Messenger ini, siswa dapat melihat guru atau melihat guru dan menerima materi yang diberikan guru melalui online Yahoo Messenger ini. Setelah melihat Yahoo Messenger ini, kita juga dapat video call dengan guru kita dan melakukan ujian atau skripsi juga bisa. Ini sangat dipentingkan dengan keadaan sekarang dengan maraknya dengan COVID. Di mana-mana kuliah online, kerja online, bahkan semuanya melalui online. Dengan adanya online ini, kita tidak perlu capek-capek atau ini melalui Messenger Yahoo. Messenger dapat dibuka menggunakan shortcut maupun start menu. Untuk membuka dan menggunakan Yahoo,
Satu, di dalam penggunaan perangkat lunak ini ada langkah-langkah untuk memasuki Yahoo, yaitu dengan cara Messenger dapat dibuka menggunakan shortcut maupun menu untuk membuka menggunakan Yahoo Messenger. Komputer yang Anda gunakan harus mempunyai koneksi internet. Jika kalian tidak mempunyai koneksi internet, maka Yahoo ini tidak akan terbuka. Nah, ini saling berhubungan satu sama lain. Sama kayak Ibu jelaskan seperti materi yang tadi, seperti penggunaan gadgetnya. Nah, kalau kita menghubungi keluarga kita yang jauh, kita kan sangat membutuhkan internet. Nah, sama juga dengan penggunaan atau membuka Yahoo ini. Kita harus mempunyai internet yang banyak untuk dapat membuka Yahoo ini. Dan koneksi kita harus stabil dan baik supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik. Cara membuka Yahoo Messenger ini cara membuka Yahoo Messenger ini bisa kita lihat tutorial di Google Chrome atau di YouTube jika kita masih kurang paham jika kalian masih kurang paham di dalam penjelasan Ibu, kalian bisa melihatnya di sebuah internet ataupun di dalam YouTube channel orang lain. Kalian tinggal mencari cara membuka login di Yahoo Messenger. Nah, kalian langsung login ke sana dan kalian langsung menonton di sana dan kalian akan mengerti dan kalian ikuti. Dan salah satu kalian belum mengerti tentang fungsi dan cara kerja teknologi ini, bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Jika kalian ingin bertanya, anjurkan tangannya. Jika tidak, bilang tidak. Nah, baiklah, jika kalian tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan sebuah tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, kalian ulas lagi menurut kalian apa itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh media apa yang termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kegunaan dari teknologi informasi dan komunikasi ini. Itu soal untuk dikerjakan di rumah dan dibawa dan dikumpul minggu depan. Nah, jika kalian tidak ingin bertanya, Ibu akan menyampaikan inti dari semua materi itu, yaitu Ibu akan merangkum semua apa itu fungsi cara kerja alat teknologi informasi dan komunikasi ini. Fungsi dan cara kerja teknologi dan fungsi. Nah, Ibu akan memberikan rangkuman tentang materi kita hari ini, yaitu fungsi dan cara kerja alat teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi dan cara alat kerja teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu hubungan antara orang atau hubungan antara kedua pihak yang sangat jauh, dan komunikasi ini sangat dibutuhkan di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan adanya komunikasi ini, kita bisa mendekatkan diri kita dari yang jauh ke yang dekat, yang dimana kita mempunyai gadget, kita hanya menggunakan internet dan mengisi daya baterai kita bisa menelpon keluarga kita dengan adanya gadget kita. Kita hanya membutuhkan jaringan internet dan handphone saja. Jika kita sudah memenuhi itu, nah kita bisa bertelepon dengan keluarga kita sendiri, bahkan dengan sama teman yang sangat jauh di luar dari kita bisa menelpon teman-teman kita dengan menggunakan gadget kita sendiri. Nah, di dalam fungsi dan cara kerja teknologi informasi dan komunikasi ini sangat penting kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil dari sisi kebaikannya, yaitu menggunakan teknologi kita untuk yang pentingnya. Misalnya kita menggunakan ini hal negatifnya saja, jangan ke hal positif. Misalnya ke dalam hal negatif, jika kita mempunyai tugas, kita bisa searching atau mencari jurnal-jurnal lain untuk menambah materi-materi jika kita tidak memahami dari guru penjelasan kita. Nah, yang kedua, kita menggunakan gadget ini berkomunikasi dengan teman sopan, dan bisa juga kita berkomunikasi dengan guru atau butuh sesuatu, kita menggunakan tutur kata yang sopan.
Nah, mungkin itu yang Ibu dapat simpulkan untuk materi pembelajaran hari ini. Jika kalian tidak ada ingin yang bertanya, Ibu akan menutup materi pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Semua mengambil posisi berdoa. Doa Ibu pimpin, doa dimulai. Nah, pengertian TIK itu adalah TIK disingkat Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya teknologi informasi dan komunikasi ini bisa disingkat dengan TIK. TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau pengelolaan, penyimpanan, penyebaran atau penyajian informasi. Nah, yang dimaksud dengan teknologi ini yaitu kita dapat menerima informasi-informasi dari luar. Tidak hanya misalnya dari luar itu dari berbagai daerah lain, kita dapat mendapatkan informasi yang sangat cukup luas. Dengan adanya internet ini, kita dapat mengambil berita-berita penting yang ada di dalam dunia ini. Misalnya kejadian di luar negeri, kita tidak dapat mengetahuinya secara langsung. Untuk melakukan sesuatu atau membuat materi dan untuk membuat sesuatu, misalnya dalam mencari sesuatu di pembelajaran, kita bisa mencari dari internet, dan itu sangat memerlukan kota internet, dan di sana kita bisa memasukkan informasi-informasi yang akan kita gunakan di sana, dan kita dapat di sana menggunakan di dalam memasukkan kata-kata ini atau informasi ini, kita dapat menggunakan keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi untuk mengetik suatu hal apa yang ingin kita ketikkan di dalam, atau memberikan informasi kepada orang. Kita mengetiknya di dalam keyboard dan kita lalu mengirimkannya. Dan kita juga bisa menggunakan dengan mouse, dengan bantuan mouse ini berguna untuk sebagai kursor untuk ke menu-menu selanjutnya. Dan untuk pengertian ini, apakah kalian sudah mengerti apa itu pengertian proses memasukkan informasi dan input? Jika kalian sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi ini dilakukan dalam alat teknologi informasi dan komunikasi. Proses ini akan menghasilkan informasi yang siap disajikan kepada siapapun dan kepada penerima. Dalam komputer, proses pengolahan informasi dilakukan dalam caching. Nah, maksudnya di sini proses pengolahan informasi ini yaitu proses ini menghasilkan informasi yang sudah siap saji kita terima dari pengirim untuk kita. Misalnya contohnya, di internet kita mencari sebuah berita, kita sudah siap saji menerima informasi apa saja yang dapat kita lakukan di sana. Setelah kita menerimanya, kita membaca ulasan berita apa yang terjadi saat ini atau tahun-tahun lalu. Bisa juga kita mencari beberapa abad yang lalu, kita juga bisa mencari di internet atau di media-media di YouTube. Kita bisa mencari kembali informasi itu. Nah, yang untuk materi yang ketiga yaitu untuk yang ketiga yaitu output atau keluaran. Nah, yang dimaksud output atau keluaran ini yaitu data atau informasi adalah output yang diperoleh setelah proses pengelolaan informasi. Nah, pengelolaan input itu yaitu penerimaan informasi kepada kita. Lalu output yang dapat Anda peroleh dapat kita terima berupa gambar, suara maupun teks. Komputer ini menggunakan monitor, printer, speaker sebagai media output. Nah, dengan adanya alat bantu ini di dalam output ini atau keluaran ini, dia sangat berfungsi untuk menerima segala
kita dapat menerima dari output ini berupa media atau informasi berupa gambar, suara maupun teks. Nah, contohnya itu berupa gambar maupun teks. Kita bisa searching di Google. Kita ingin mencari satu gambar, misalnya gambar kuda. Kita bisa tinggal ketik di Google apa itu cari gambar kuda. Nah, kita bisa langsung melihat gambar kuda, dan bisa juga kita mencari informasi tambahan lain apa kegunaan kuda dan misalnya apa makanan kuda, lebih jelasnya kita bisa mencari informasi di sana dan lebih jelasnya. Nah, materi sub yang kedua itu materi yang sub kedua itu dari penjelasan Ibu yang ketiga bagian itu, apakah anak-anak sudah mengerti semua? Jika sudah, Ibu akan melanjutkan ke materi yang kedua, ke subbab yang kedua, yaitu fungsi dan proses kerja telekomunikasi. Apakah di antara kalian anak-anak sudah tahu apa itu fungsi dan proses cara kerja telekomunikasi? Nah, jika belum, Ibu akan menjelaskan apa itu fungsi dan proses cara kerja telekomunikasi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan telekomunikasi. Telekomunikasi berarti komunikasi jarak jauh. Dengan telekomunikasi ini memungkinkan dua orang atau alat melakukan interaksi meskipun mereka berada di jarak yang sangat jauh. Dan ini sangat memudahkan bagi kita. Nah, contohnya ini kita bisa ambil dari diri kita sendiri dan di perkembangannya zamannya sekarang. Contohnya itu gadget. Kita sudah mempunyai gadget handphone sendiri. Kita bisa menggunakannya sendiri. Dengan adanya gadget ini, kita hanya butuh mempunyai kuota untuk bisa mendekatkan jarak kita dengan yang lain. Contohnya itu kita dengan video call dengan keluarga atau sahabat kita yang berada di luar dari kita tinggal video call, dan kita setelah kita video call itu dinamakan telekomunikasi jarak jauh. Dengan adanya telekomunikasi jarak jauh, kita bisa mendekatkan diri kita dengan cara menggunakan internet atau handphone kita sendiri. Kita hanya menggunakannya kita hanya membutuhkan kota saja untuk mendekatkan diri kita kepada teman kita yang jauh ataupun keluarga. Dengan menggunakan gadget saja kita sudah beranggapan kita dekat dengan mereka. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini tentang fungsi dan cara kerja alat teknologi informasi dan komunikasi. Dari salah satu kalian belum mengerti tentang fungsi dan cara kerja alat teknologi ini, bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Jika kalian ingin bertanya, anjurkan tangannya. Jika tidak, bilang tidak. Nah, baiklah, jika kalian tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan sebuah tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, kalian ulas lagi menurut kalian apa itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh media apa yang termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kegunaan dari teknologi informasi dan komunikasi ini. Itu soal untuk dikerjakan di rumah dan dibawa dan dikumpul minggu depan. Nah, jika kalian tidak ingin bertanya, Ibu akan menyampaikan inti dari semua materi itu, yaitu Ibu akan merangkum semua apa itu fungsi cara kerja alat teknologi informasi dan komunikasi ini. Fungsi dan cara kerja teknologi dan fungsi. Nah, Ibu akan memberikan rangkuman tentang materi kita hari ini, yaitu fungsi dan cara kerja alat teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi dan cara alat kerja teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu hubungan antara orang
atau hubungan antara kedua pihak yang sangat jauh. Dan komunikasi ini sangat dibutuhkan di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan adanya komunikasi ini, kita bisa mendekatkan diri kita dari yang jauh ke yang dekat, yang dimana kita mempunyai gadget, kita hanya menggunakan internet dan mengisi daya baterai kita bisa menelpon keluarga kita dengan adanya gadget kita. Kita hanya membutuhkan jaringan internet dan handphone saja. Jika kita sudah memenuhi itu, nah kita bisa bertelepon dengan keluarga kita sendiri, bahkan dengan sama teman yang sangat jauh di luar dari kita bisa menelpon teman-teman kita dengan menggunakan gadget kita sendiri. Nah, di dalam fungsi dan cara kerja teknologi informasi dan komunikasi ini sangat penting kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil dari sisi kebaikannya, yaitu menggunakan teknologi kita untuk yang pentingnya. Misalnya kita menggunakannya ini ke hal negatifnya saja, jangan ke hal positif. Misalnya ke dalam hal negatif, jika kita mempunyai tugas, kita bisa searching atau mencari jurnal-jurnal lain untuk menambah materi-materi jika kita tidak memahami dari guru penjelasan kita. Nah, yang kedua, kita menggunakan gadget ini berkomunikasi dengan teman sopan, dan bisa juga kita berkomunikasi dengan guru atau butuh sesuatu, kita menggunakan tutur kata yang sopan. Nah, mungkin itu yang Ibu dapat simpulkan untuk materi pembelajaran hari ini. Jika kalian tidak ada ingin yang bertanya, Ibu akan menutup materi pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Semua mengambil posisi berdoa. Doa Ibu pimpin, doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Nah,